Kemudian kita semua tumbuh dan punya harapan. Apakah Anda menyadari bahwa lahirnya Palasari ini pertama-tama karena harapan yang besar dari pendiri Pastor Simon Base untuk kesejahteraan umat pada masa itu? Atau banyak umat kita yang pergi ke luar negeri, ke Bahamas dan sebagainya untuk punya harapan ekonomi yang lebih baik, ya tidak? Atau banyak yang punya pacar orang bule, atau mencari pacar tetangganya agar meyakinkan bahwa orang yang dipacari itu benar-benar bisa diharapkan membawa keluarga mereka kelak pada keluarga yang lebih baik, yang mungkin cukup secara finansial, dapat dibanggakan dan punya skill yang memadai agar hidup ini menjadi lebih bahagia. Dan yang mungkin yang paling mengeri, yang paling ramai biasanya adalah ketika ada SK mutasi para Romo. Saya 14 tahun sebagai sekretaris, 17 tahun jadinya, karena tahun 1998 sampai 2001, kemudian 2009 sampai 2014. Saya sangat hafal kalau sudah membuat SK mutasi itu banyak SMS, WA dari ibu-ibu biasanya. Romo ini pindah kemana? Saya tidak jawab. Kalau saya jawab ini, nanti tunggu saat waktunya keluar. Apa yang terjadi? Karena umat mengharapkan, oh dia pingin romonya gaul, nyanyi-nyanyi sedikit di mimbar, main gitar, main pantun sedikit. Apakah seperti itu? Oh nanti romonya pelit, nanti bahaya kami kecewa nanti Romo. Semua berdoa, semuanya berdoa supaya diberikan romonya gaul, gaya ulian lacur. Apakah seperti itu? Dan pertanyaan dasar pada hari ini, apakah Yesus memenuhi harapan saya dan Anda? Sehingga dengan demikian kemudian kita sungguh-sungguh kreatif dalam mengungkapkan iman kita. Seperti kata Yesus kepada para murid Yohanes ketika dia bertanya, apakah engkau yang kami nantikan? Katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Sehingga pengharapan kita akan Yesus dinyatakan apa yang kita buat. Sebagai imam, tentu Anda mengharapkan, mungkin ya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengharapkan imam yang blacky macam saya nggak tahu mungkin ya. Atau mungkin imam yang mungkin yang diam-diam saja ya, hanya nggih melinggih. Oh nggih melinggih. Orang Bali bilang kalau nggih itu nggih melinggih, tidak buat apa-apa. Atau imam yang bisa nyanyi dengan 8 suara mungkin atau imam yang mungkin hanya diam di pasturan, dia berdoa tiap hari sehingga mukanya tua, cetu, cinik tua, begitu. Tapi bagaimana pengharapan ini ditantang oleh hidup kita sehari-hari agar dengan demikian kita tidak beralih ke lain hati. Hanya Yesus yang kita imani, Yesus yang kita bawa, yang menyelamatkan kita sampai akhir. Tantangan apa yang terbesar yang kita hadapi untuk mewujudkan impian kita ini, harapan kita ini agar sungguh menjadi kenyataan? Saya senang menjelaskan dengan cerita sebagai berikut. Ada Pak Sutri yang baru menikah 5 tahun. Mereka secara finansial luar biasa. Mereka punya 12 PT dengan 1000 karyawan. Dengan begitu luar biasa inovatif, sayangnya keluarga ini tiap malam terlibat pertengkaran karena 5 tahun mereka menikah, mereka belum mendapatkan anak. Mereka berusaha mencari dokter sampai di surga dan neraka, belum juga menemukan akhirnya. Akhirnya dalam suatu malam, sang suami pulang mabuk, dia sampai rumah, dia banting gelas, dia teriak, baiknya kita cerai saja. Percuma kita punya uang banyak, tanah punya berhektar-hektar, mobil lusinan, tapi tidak punya anak. Istri karena saking jengkel yang selama ini menahan, dia juga banting gelas juga. Kalau itu kau mau, mari kita urus. Akhirnya sang istri mengatakan dengan syarat, sebelum kita bercerai, setelah resmi kita mengajukan gugatan ini, saya minta kita membuat suatu undangan sebagaimana kita menikah 5 tahun lalu, undangan resmi
undangan perceraian. Undang semua orang yang dulu kita undang. Ada mungkin 1.000 orang, 2.000 orang. Siapkan semuanya kan. Ini istri juga emosi, dia telepon sekretarisnya, urus semuanya di hotel yang paling mewah. Undangan perceraian. Apa yang terjadi? Pas mulai undangan hari-hari hanya ini, hotel dah penuh nih. Sang suami ini karena ada stres ini, orang stres biasanya mabuk. Minum arak, dia mabuk begitu. Istri katakan pada sang pelayan, kamu terima undangan semua, kasih makan, kasih angpau, suruh pulang. Sang suami ini mabuk nih. Istriku, apa yang kamu mau? Di kamar kita, di brankas kita ada uang cash 12 miliar, kamu ambil saja. Di garasi ada 12 mobil Mercy terbaru yang anti peluru itu, kamu ambil saja. Di brankas di pojok ruang kerja kita itu ada 20 sertifikat, masing-masing 2 hektar, kamu ambil saja. Karena mabuk ini, sang suami, sang istrinya pada pembantunya, dia ambil suaminya, dia turun, masukkan ke mobil, langsung dia pergi. Yang orang tamu itu hanya makan, dia pergi ke kampung di mana rumah istrinya, di kampung dekat situ. Akhirnya paginya sang suami ini terjaga. Loh, dia kaget, kok di sini? Dia mendengar suara burung, suara burung jalak Bali di pasturan itu, dia ramai burung. Di mana ini? Goblok, ini di rumah orang tuaku, di rumah mertuamu. Loh, kenapa kamu bawa aku kemari? Tadi malam kau mabuk itu, kau teriak. Kamu istriku butuh apa, ambil saja. Ada uang cash 12 miliar, ada mobil Mercy terbaru, ada sertifikat 20, masing-masing 2 hektar. Itu bagus, penting. Tapi kamu lebih penting dari semua itu. Mendengar itu, sang suaminya yang tadi galak macam-macam ini, kemudian dia berlutut, dia menangis, air mata keluar macam keran itu. Dia menangis. Ternyata selama ini dia keliru. Dia keliru memandang bahwa pernikahan seperti itu keliru besar. Akhirnya dia berjanji, dia bertobat, akhirnya dia mencari pastor, menerima sakramen pengakuan dosa, perminyakan suci, dan kemudian mereka hidup tanpa anak. Tapi orang-orang kampung mereka angkat semua anak-anak di kampung, mungkin lebih dari 1.000 orang disekolahkan, S1, S2 semuanya. Dan akhirnya bahagia sampai mereka tua. Ini satu cerita yang klise, yang bagi saya adalah kita mesti punya idealisme. Mungkin kerap kali kita berpikir bahwa hidup ini bahagia karena anak atau bagaimana, tapi sebenarnya adalah kesatuan antara kita dan Yesus yang dinyatakan dengan pengertian, kemudian gagasan yang baru. Itu penting ini. Juga seperti perempuan ini, kalau saya perempuan ini saya ambil semua barang itu, dan laki ini saya sepak ke neraka. Tapi dia tidak ambil tuh barang satu pun, dia ambil yang lebih berharga, yakni suaminya yang brengsek itu. Yang katakan brengsek ya, karena orang yang mabuk itu pasti brengsek, otaknya nggak main. Tapi karena kebaikan sang istri ini, kemudian sang suami bertobat dan kemudian menjadi pasangan yang ideal. Kita kerap kali menuntut pada pasangan kita begini, padahal dia lebih jelek dari kita, bukan? Atau mungkin pastor menuntut umatnya begini, atau sebaliknya, umat menuntut pastornya. Kita tidak pernah berjalan bersama-sama kalau saling menuntut. Tadi bacaan kedua mengatakan saling menyalahkan, menjadikan kambing hitam, kambing poleng, kambing selam, semua itu salah semua itu. Baiknya bagaimana? Kita bersama-sama ingat tujuan kita apa? Apa yang kita cari sebagai orang Katolik? Apakah mencari kekayaan yang besar, mencari jimat-jimat kah, atau mencari paranormal kah, atau mencari apa? Ya ternyata Bapak sekalian, masa Advent berarti masa untuk menunjukkan iman kita lewat kerja nyata. Seandainya mungkin Anda mungkin melihat pastor paroki, pastor rekan, lihat pastoran macam kandang babi, berantakan, apakah Anda puas? Tidak. Ini romonya begini, bagaimana ini rumahnya ini, macam kandang babi ini, berantakan. Tentu kita sebagai umat punya ekspektasi, punya harapan. Tentu yang paling besar yang saya pernah buat survei pada banyak umat, dia mengharapkan
Romo jangan lama-lama khotbahnya. Lama boleh, tapi kalau lama membosankan, begitu Romo naik mimbar kami langsung tidur Romo. Waduh, celaka 12. Makanya saya jatuh ingat itu. Saya kadang-kadang lihat jam, berapa jam dari khotbah ini. Kalau sampai 20 menit, 3 jam ini saya berdosa ini. Semoga kita yang mendengar tawaran Yohanes, tawaran jawaban Yesus kepada murid Yohanes, katakan pada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Mungkin sama. Mungkin kalau yang punya suami istri, atau yang punya pacar, lihat pacarmu buat apa? Dia bangun jam berapa pagi? Malam tidur jam berapa? Ini penting ini. Sehingga orang bilang itu bobot itu penting. Bagi saya yang penting kalau seorang suami atau istri punya ketekunan yang tinggi, dia tahan banting, dia banyak punya skill, maka di situ Tuhan hadir. Atau sebagai imam dia tidak hanya misah saja, dia juga bagaimana mengusahakan agar umat juga mungkin ada kemajuan sedikit secara ekonomi, misalnya pasturan bersih sedikit. Itu mungkin kriteria yang sederhana saja. Sehingga dengan demikian kita merasa bahwa Yesus yang kita harapkan tidak mengecewakan. Semua terjadi karena Yesus. Anda boleh punya kaya raya, punya uang sampai triliunan, tapi begitu sakit Ibu sekalian. Saya kenal banyak orang kaya seperti itu, luar biasa semangat, tapi sakit gagal ginjal. 2 bulan uang 60 miliar habis, nyawa juga hilang. Mintalah kesehatan. Ngelah bedik dahar. Ngelah kena nyepes kena 5 miliar, kuda lagi medar. Beleng medar bungkus kan nasi molas tali, mesin telah benar gitu. Lebihnya di panggung tanah tuh anu jalan saja tuh. Sampai orang gubernur sampai ketagihan itu. Di jam rongo gitu. Di Pelasari, apa jelek di Pelasari? Makejang luwung. Umatnya luwung, pastor kan jelek, saya bilang gitu. Semoga kita yang ditantang untuk menjadikan Yesus sebagai harapan kita berani menyatakan iman kita, harapan kita dengan karya nyata. Apa yang kita lihat, apa yang kamu dengar, sehingga Yesus benar-benar merasuki jiwa dan sumsum kita semua. Amin.